Sebelum saya mualaf, saya adalah dosen Islamologi. Nah, kenapa saya memeluk agama Islam? Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kali ini kita akan bersama-sama mencoba menanggapi ocehan dari mualaf ini, yang mana dia ngakunya adalah seorang dosen dan mantan pendeta. Katanya dia masuk Islam karena Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh orang Islam, dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu tercatat di dalam Al-Quran. Seperti halnya yang tercatat di dalam Yohanes 17 ayat 3, yaitu Yesus menyuruh orang untuk mengenal Allah satu-satunya dan Yesus adalah utusan. Wow, luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, sebelum kita menanggapinya, marilah kita simak video yang berikut ini. Sebelum saya mualaf, saya adalah dosen Islamologi. Nah, kenapa saya memeluk agama Islam? Karena saya melihat junjungan saya, yaitu Yesus Kristus, yang dalam Al-Quran Isa Al-Masih, dia melakukan semua apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Ternyata apa yang dia lakukan itu semua tertulis di dalam Al-Quran. Ya, seperti contoh Yohanes 17 ayat 3 disebutkan begini: Engkau satu-satunya Allah dan aku adalah utusan. Saya merasa berdosa jika tidak masuk Islam, karena di sana Yesus mengamanatkan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Iya. Selanjutnya, Yesus itu adalah jalan, bukan cuma perkataan kita ikuti, tetapi saat dia lahir disunat dan pada saat dia mati dikafani. Jadi demikianlah hal-hal yang saya sampaikan. Sesungguhnya saya masuk Islam oleh karena Yesus. Yesus yang membawa saya masuk Islam. Kenapa? Karena saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, itu dilakukan oleh orang-orang Muslim. Nah, teman-teman semuanya, tadi mualaf ini mengatakan bahwa dia meninggalkan agama lamanya yaitu Kristen dan masuk ke agama Islam itu karena apa yang dilakukan Yesus itu dilakukan oleh orang Muslim. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini seakan-akan bahwa Islam itu lebih duluan lahir dibanding Yesus. Nah, ini adalah pernyataan yang sangat ambigu dan sangat konyol sekali. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu semuanya tercatat di dalam Al-Quran dan hanya orang Islam yang melakukan itu. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 17 ayat 3, di mana dia mengatakan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu mereka harus mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini mualaf ini menafsirkan ayat ini bahwa yang disembah itu adalah hanyalah Allah. Ya, maksudnya di sini adalah Allah SWT. Dan dia mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah utusan sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Nah, teman-teman semuanya, simpel saja saya menjawab atau menanggapi pemahaman mualaf ini. Saya mau katakan bahwa ayat itu tidak berbicara tentang siapakah Yesus dan siapakah Bapa, tetapi ayat itu berbicara tentang doa Yesus sebenarnya, ya, tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kembali kita kepada
pernyataan dari mu'allaf ini yang mengatakan bahwa hanyalah orang Islam yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama saya mau katakan, apa dasarnya Anda mengatakan bahwa hanyalah orang Islam yang mengikuti ajaran Yesus? Apakah Anda menyamakan bahwa Allah yang disembah oleh orang Islam itu sekarang sama dengan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam Alkitab? Saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus tidak mengenal Allah SWT. Ya, Anda harus pahami ini. Ya, Yesus mengenal Bapa di dalam Alkitab itu merujuk kepada Allah Yahweh, bukan kepada Allah SWT. Ya, kemudian kalau misalnya Anda mengatakan bahwa orang Kristen tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus dan hanyalah orang Islam yang melakukan itu, saya mau katakan, apakah Anda sudah dibaptis? Yesus kan dibaptis. Apakah semua orang Islam sudah dibaptis? Ya, itu kan ajaran Yesus. Yesus mengatakan, pergilah dan jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang kukatakan kepadamu, dan akulah menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Apakah Anda sudah memberitakan Injil? Apakah Anda sudah melakukan membaptis orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kalau Anda belum melakukan itu, saya mau katakan bahwa Anda di sini hanya menjadi seorang pembual. Jadi tidak ada dasarnya Anda mengatakan bahwa orang Kristen tidak melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus dan hanya orang Islam yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh Yesus itu, saya mau katakan bahwa tidak tertulis dan tidak tercatat di dalam Al-Quran. Ya. Saya mau katakan janganlah pernah membuat statement atau pernyataan yang membingungkan dan membuat ya diri Anda sendiri malu dalam hal ini. Karena apa yang Anda sampaikan itu tidak punya dasar dan tidak sesuai ya dengan konteks yang Anda kutip, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus Kristus yang dalam Al-Quran Isa Al-Masih, dia melakukan semua apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Ternyata apa yang dia lakukan itu semua tertulis di dalam Al-Quran. Ya, seperti contoh Yohanes 17 ayat 3 disebutkan begini, engkau satu-satunya Allah dan aku adalah utusan. Saya merasa berdosa jika tidak masuk Islam, karena di sana Yesus mengamanatkan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Iya. Selanjutnya, Yesus itu adalah jalan, bukan cuma perkataan kita ikuti, tetapi saat dia lahir disunat dan pada saat dia mati dikafani. Jadi demikianlah hal-hal yang saya sampaikan. Sesungguhnya saya masuk Islam oleh karena Yesus. Yesus yang membawa saya masuk Islam. Kenapa? Karena saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh orang-orang Muslim.